stasiun Cikini. Next. Jalankan kapasitas di bawah 50%. Terlihat di pintu ditutup. Perhatian berikutnya stasiun Cikini. Next. Dan 2 jam di sore hari. Selebihnya KRL kami ini masih kosong karena kita lihat volume penumpang kami masih berkisar di bawah 50%. Namun komitmen kami untuk tetap menjaga protokol kesehatan dalam menjalankan operasional kami, yaitu lakukan pembatasan di bawah 50%, akhirnya manajemen memutuskan untuk menjalankan 105 perjalanan dengan menjalankan 94 sampai 96 kereta setiap harinya. Jadi ini yang akan kami lakukan juga di tahun baru. Tantangan untuk Natal tahun baru ini adalah orang yang nggak pernah naik kereta ini akan diprediksi naik kereta lagi. Sehingga sosialisasi dan edukasi tentang protokol kesehatan kami berharap teman-teman tetap bisa membantu kami. Karena di sini pasti ya itu tadi, usia 6 tahun ke atas pasti banyak menggunakan komuter lain ini setelah melakukan vaksin. Kemudian banyak new customer ya. Tadi ada beberapa pembukaan aktivitas seperti di Bogor, kemudian di Jakarta, dan pasti akan ada beberapa juga mereka melakukan perjalanan dengan libur sekolah. Tapi kita tetap dengan fokus kepada protokol kesehatan. Jadi ini sedikit gambaran yang dapat kami sampaikan untuk hari ini ya, 17 ya. 17 Desember ini kita mulai posko angkutan Natal dan Tahun Baru untuk di KAI Group, baik jarak jauh ataupun komuter lain. Jadi kami tidak banyak melakukan perubahan rekayasa pola operasi di Natal dan Tahun Baru karena yang pertama kita saat ini masih tetap menjalankan kapasitas di bawah 50%. Kemudian yang kedua dapat kami sampaikan bahwa terjadi peningkatan volume penumpang yang sebelumnya ketika PPKM bersyarat dengan surat itu kita melayani di bawah 200.000. Tetapi ketika ada pelonggaran bahwa ada vaksin beranjak naik ya dari 300.000 ke 400.000, sekarang challenge-nya adalah 500.000 penumpang. Potensi yang kami lihat di masa Nataru ini adalah ketika vaksin ini nanti ini kan sudah mulai di usia
6 sampai 11 tahun ya. 11 tahun itu sudah kita lihat 2 hari terakhir ini menjadi pemberitaan, dan syaratnya sekarang kan adalah mereka yang memang sudah vaksin. Tetapi buat mereka yang usianya di atas 5 tahun tetapi belum divaksin, itu harus ada pendamping yang sudah divaksin. Nah, sekarang kan ini sudah divaksin dan pasti punya potensi untuk meningkatkan volume penumpang di dalam melakukan perjalanan di khususnya di Jabodetabek. Jadi teman-teman dapat kami informasikan ketika sebelum pandemi kami melayani sampai 1,2 juta penumpang per hari. Kami maksimal bisa menjalankan dan melayaninya dengan 86 loop. 86 loop itu adalah kereta yang dioperasikan di Jabodetabek ini. Nah, masuk masa PPKM karena kita harus ada pembatasan, kami memaksimalkan 94 loop ya, dengan menjalankan 980 kadang 182, 184 perjalanan ya untuk operasional KRL. Nah, sekarang setelah kita melihat juga adanya beberapa peningkatan di minggu-minggu terakhir, ini adalah rekor pertama ya. Belum mencapai 50% volume penumpang, kita menjalankan 1005 perjalanan, di mana sebelumnya kami punya target 1001 perjalanan di tahun 2022, tetapi di 2021 kita menjalankan sudah 3 minggu terakhir ini adalah 1005 perjalanan setiap harinya dengan mengoperasikan 94 kereta, di mana di jam-jam sibuk ini kita tambah supaya kami melihat bahwa jam orang keluar rumah dan menggunakan komputer lain ini masih fokus ke jam-jam tertentu. 2 jam di itu kan saat ini sudah banyak stasiun yang memang sudah berubah jauh lebih baik ya untuk yang Blue Line. Jadi kalau misalkan portable itu Blue Line mungkin Bekasi ya Bu ya. Bekasi sekarang. Jadi dulu kita membuat portable itu untuk memfasilitasi stasiun-stasiun yang memang sangat padat, kemudian masih dalam pembangunan dan yang lain, sehingga butuh support untuk portable. Tapi kita lihat ada beberapa stasiun juga, kita kan ada penambahan toilet, kemudian kita melihat juga volume penumpangnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita forecast nih yang ada di stasiun apakah masih mencukupi dengan volume penumpang yang sekarang, sehingga memang tidak kami programkan, tetapi ketika terjadi peningkatan pasti kita siap untuk menambah yang namanya toilet portable atau yang lainnya. Yang pasti layanan pada sampai saat ini tidak pun di Nataru ya, waktu volume penumpang kita juga misalkan naik drastis dengan adanya berbagai kegiatan, khususnya di pandemi ini yang namanya mobile untuk customer service kami untuk melayani top up dan yang lain, itu pasti sudah ready, kita sudah siap dengan itu. Kemudian tadi prediksi puncak gitu, prediksi puncaknya kalau kita lihat seperti ini, setiap tahun itu berubah aturannya ya, berubah aturannya, sehingga sampai saat ini volume tertinggi selama PPKM sampai hari ini itu kita bisa lihat puncaknya setiap hari Senin. Ya, kalau di liburan ini ya, kita prediksi masih tetap hari Senin karena apa? Satu, ada beberapa instansi pemerintah ya, PNS seperti BUMN juga itu sudah tidak ada cuti kan untuk saat ini, bahkan disarankan untuk tetap ada di rumah. Ini harus kita lihat juga. Yang kedua, KRL ini tidak seperti jarak jauh. Kalau KRL ini justru kalau masa libur sebenarnya itu volume kita itu turun. Tetapi yang perlu dicek adalah orang-orang yang biasanya melakukan perjalanan di hari libur adalah pelanggan musiman. Artinya belum teredukasi dengan baik mengenai protokol-protokol kesehatan. Itu adalah challenge-nya ya. Kemudian kalau diprediksi tadi berapa Bu Anda? Kita melihat saat ini Sabtu Minggu itu sudah berkisar 300 sampai 350 ribu penumpang. Nah, untuk libur Lebaran, libur Natal dan Tahun Baru ini, karena kita melihat juga masih banyak aktivitas yang normal, tidak banyak cuti bersama, tidak ada juga sepertinya yang memang cuti bersama ya. Ini tidak jauh dari volume penumpang yang saat ini. Puncaknya masih di angka 500 sampai 550 ribu, tetapi itu pun di hari Senin dan Selasa. Tapi untuk hari libur kami prediksi itu antara 300 sampai 380 ribu untuk volume penumpangnya.
Jadi perkiraan kami untuk puncak arus dari Natal dan Tahun Baru ini kalau di KRL itu masih di hari Senin setiap minggunya, di mana hari Senin ini adalah hari memulai aktivitas untuk perkantoran ataupun mal dan yang lainnya. Jadi kalau misalkan libur operasionalnya selalu mengikuti aturan pemerintah. Aturan pemerintah adalah banyak transportasi publik yang sudah 100%, tetapi KRL masih menjalankan di bawah 50%. Ini protokol pertama yang harus kami sampaikan. Ya. Yang kedua adalah naik KRL wajib vaksin. Ya. Ini adalah antisipasi protokol kesehatan di KRL juga, sehingga kami akan komit, bahkan kita sudah melakukan vaksin massal di stasiun, lebih dari 15.000 ya, dosis sudah kami jalankan. Kita lihat nanti. Tapi kalau khusus untuk Jakarta, ini sepertinya sudah di atas 90%. Untuk penyangga Jakarta kita lihat sudah di atas 50%, dan kami masih siap jika ada Pemda dan bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Dinkes untuk membuka sentra vaksin lagi, gitu ya. Kemudian untuk penumpang kami selalu himbau untuk menggunakan double masker. Ya. Double masker ini masih terus kita lakukan, walaupun tidak ada aturan tertulis, tetapi kereta komuter lain kami mengajak penumpang kami untuk menggunakan double masker. Kemudian yang tidak ada di aturan yang perlu diketahui, Mas, ya, tidak dengan berbagai varian yang ada, komuter lain masih tidak mengizinkan anak balita naik komuter lain. Ya, dari awal pandemi sampai saat ini. Bahkan ada pengaturan khusus lansia yang juga ada di KRL ini, yaitu pukul 10 sampai pukul 2 siang. Bahkan pedagang-pedagang ini kami atur untuk naik di kereta pertama atau kereta kedua setiap paginya, dan mereka bisa kembali di jam-jam di luar jam sibuk. Jadi inilah tambahan-tambahan aturan yang kami buat untuk mengantisipasi penyebaran virus. Ya, virus apapun, varian apapun, dan kami terus berkoordinasi juga dengan regulator untuk menyempurnakan beberapa regulasi dalam operasional KRL.